Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Rahmat Ronuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait manuver Sandiaga Uno ya, yang gagal mendapatkan tiket bacawa pres Ganjar ya. Sekarang coba untuk mendekati Anies lewat PKS. Nah, apakah ini jalan yang akan ditempuh ya oleh Sandiaga Uno untuk mengamankan posisinya ya sebagai mengambil peran ya, termasuk juga ketika dekat ya dengan kekuasaan nanti yang berpotensi akan memenangkan kontestasi Pilpres, yaitu Anies Baswedan ya. Semua orang coba untuk mengamankan posisinya masing-masing. Nah, bagaimana dengan Sandiaga Uno ya, melalui mendekati Anies dengan lewat PKS? Apakah ini bisa diterima ya? Kita baca dulu apa yang sesuai yang dilansir oleh kompas.com. Kita baca dan kita ulas. Jakarta, kompas.com. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno kembali melancarkan manuver politiknya guna mendapatkan tiket bakal calon wakil presiden bacawa pres. Usai angkat kaki dari Partai Gerindra, Sandiaga sempat melakukan manuver dengan mendekati Partai Persatuan Pembangunan P3 dengan harapan bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo menjadi bacawa pres. Isu Sandiaga menyeberang ke P3 mencuat tepat setelah Partai Berlambang Ka'bah itu menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden baca pres Ganjar yang diusung PDI Perjuangan (PDIP). Akan tetapi proposal bacawa pres Sandiaga yang diajukan P3 belakangan disebut ditolak PDIP, sehingga Sandiaga pun berpaling dari Ganjar dan mulai mendekati baca pres Anies Baswedan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Gelagat serupa. Gelagat Sandiaga membuka diri bergabung dengan PKS tercium ketika dirinya menghadiri acara resmi internal partai. Salah satunya ia memenuhi undangan PKS dalam acara Safari Ramadan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pendekatan awal ini serupa dengan apa yang dilakukan ketika melakukan manuver ke P3, yakni sama-sama menghadiri acara internal partai. Saat menjajaki pendekatan ke P3, Sandiaga bahkan sampai hadir langsung dalam peringatan hari lahir ke-50 P3 di Pesantren Nurul Amanah, Jakarta Selatan pada Minggu. Ironisnya, manuver yang dilancarkan Sandiaga terjadi ketika ia masih berstatus kader Gerindra. Karena manuver inilah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sampai menyindir adanya kader yang keluar jalur. Meski tak secara eksplisit ditujukan kepada Sandiaga, sindiran Prabowo dilemparkannya tepat ketika Sandiaga menjajaki peluang merapat ke P3. Kalau tidak cocok sama Prabowo ya monggo, nggak apa-apa, cari partai lain. Pindah partai boleh dong, kata Prabowo saat meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra Sabtu. Berjuang bersama PKS. Sandiaga telah melempar sinyal ingin bergabung dengan PKS. Bahkan Sandi menyatakan ingin kembali berjuang bersama dengan PKS. Rasanya kepingin saya berjuang kembali bersama teman-teman PKS, ujar Sandi seperti dikutip dari Kompas TV Selasa. Sandi mengaku sudah berjuang berkali-kali bersama PKS di dunia politik. Menurutnya PKS sudah terbukti selalu berjuang dengan hati. Ia pun menyebut para kader PKS sebagai pejuang yang sangat pantang menyerah dan tidak kenal lelah. Sandi pun berdoa pintu untuk bekerja sama PKS bisa terbuka lagi ke depannya. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang bersama, tuturnya terbuka. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Saiku menegaskan PKS terbuka terhadap Sandi jika ingin kembali berjuang bersama. Kapasitas beliau sebagai seorang menteri untuk berkeliling kota atau kabupaten di mana menjadi tanggung jawab beliau. Nah, tentu ini sangat mungkin juga. Saya menerima beliau, teman-teman di Dapil juga menerima kehadiran beliau, kata Saiku. Saiku mengatakan PKS akan melakukan pendalaman apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan ketertarikan Sandi ini. Yaitu bagian dari salah satu memang nanti ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami.
saya kira menjadi satu hal yang mungkin saja untuk bisa terus kita lakukan imbuhnya. Ditolak PDIP. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khairul Umam menilai Sandiaga Uno kode Sandiaga yang ingin gabung dengan PKS menunjukkan indikasi gagalnya pengajuan proposal P3 kepada PDIP. Proposal yang dimaksud adalah P3 menawarkan Sandiaga Uno ke PDIP sebagai baca pres pendamping Ganjar. Namun karena diduga ditolak, Sandiaga Uno pun langsung gerak cepat mendekatkan diri ke partai lain yaitu PKS. Manuver dari Pak Sandi sebenarnya ini mengindikasikan bahwa proposal cawapres yang diajukan P3 kepada PDIP sudah ditolak, kata Umam ditemui di kawasan Jakarta Selatan Selasa. Umam meyakini bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut menentukan sosok baca pres pendamping Ganjar. Jika begitu, proses pencapresan bagi PDIP bukan ditentukan oleh komunikasi dalam koalisi yang egaliter, tetapi akan ditentukan oleh Bu Mega. Nah, itulah kenapa kemudian P3 tidak memiliki hak veto secara politik untuk menentukan siapa cawapres untuk mendampingi Ganjar, ujar Umam. Lebih dari itu, Umam mengatakan gagalnya proposal tersebut semakin jelas dari pernyataan P3 yang siap dan ikhlas apabila cawapres tidak dari internal partai mereka. Ya, itu ya sobat sekalian ya. Memang kalau kita melihat proposal ataupun setelah langkah dari Sandiaga Uno untuk tidak masuk dulu ke P3 itu tepat ya, karena memang ketika dari partai besar yaitu Gerindra menuju ke partai yang lebih kecil ini juga tentunya menurunkan ratingnya ya, yang tentu saja kita ketahui seorang politisi termasuk yang saat ini Sandi Uno inginkan ya diinginkan bisa moncer atau naik kelas atau naik tingkat yang semulanya tentu saja partai Gerindra menengah, yang kalau kita melihat ada suatu prestasi yang sudah dicapai yaitu ketika sudah menjadi dalam kontestasi Pilgub ya di DKI Jakarta 2017 sukses memenangkan bersama Anies ya. Tentu saja prestasi itu tidak ingin turun ya dengan perpindahan ke partai yang lebih kecil ya, makanya coba untuk dilakukan ya penjajakan. Nah, ternyata gosip-gosip tetangga memang proposal yang diajukan beberapa waktu lalu ya untuk mendampingi Ganjar ya sebagai baca pres itu ya gosipnya memang ditolak gitu ya. Entah memang pertimbangan berbagai hal ya, berbagai faktor dari Bu Mega sebagai ketua umumnya pasti agak lebih rigid gitu ya, agak lebih ya mempunyai ekspektasi yang tinggi. Tapi kalau kita melihat sepak terjang dari Sandiaga Uno ya, memang ada kelebihan dan kekurangan ya. Sandiaga Uno yang memang terbilang baru dalam dunia perpolitikan dan kalau nggak salah baru kali ini ya terjun dalam kontestasi pilpres. Kalau nanti jadi itu akan menjadi perhitungan ya, menjadi orang baru. Tetapi kelebihannya tentu saja pertama memang yang dicari adalah bagaimana elektabilitas Sandi Uno itu ya bisa meraup suara ya yang signifikan ya. Nah, itu persoalannya, karena saat ini basis pemilih Sandiaga Uno juga masih belum firm ya, basis masa apa yang ada di belakang Sandi Uno ya, apakah cuma pebisnis seperti backgroundnya ya, apakah pemilih Islam gitu ya. Dan ini memang perlu ada suatu polling atau survei yang sifatnya kredibel ya, bukan sifatnya mengarahkan opini ya, tapi benar-benar terjadi di lapangan dan nanti ketika diuji pada kontestasi pilpres ini ya benar-benar terwujud gitu ya.
Dan memang ini ngeri-ngeri sedap kalau benar-benar mengajukan ataupun mencoba memasangkan sandi dengan Ganjar yang semula ya gosipnya ditolak oleh PDIP karena pertama elektabilitasnya memang tidak begitu moncer ya, tetapi kelebihannya Sandi ya mempunyai isi tas gitu ya, tidak mempunyai elektabilitas naik tetapi mempunyai isi tas yang lumayan gitu ya. Nah makanya tentu saja kalau kita melihat manuver yang dilakukan oleh Sandi ya, dan melihat usianya yang masih belum begitu tua gitu ya, masih mempunyai prospek untuk memajukan karirnya sebagai dalam lingkaran eksekutif. Nah sekarang coba untuk menjajaki PKS ya. Nah memang kalau kita melihat basis massa ya yang kemungkinan akan diraih oleh jika nanti menggandeng Sandi Uno ya, tentu saja masa pemilih Islam ya, cocok dengan corak dan juga karakter Sandi Uno ya. Nah tinggal bagaimana nanti itu ya, pasti akan ada banyak pertentangan ya, karena nama-nama yang sering disebut dalam survei ya, elektabilitas Sandiaga Uno ya tentu jauh dari elektabilitas nama-nama yang lebih di atas dia ya. Coba misalnya AHY ya, AHY saat ini jelas moncer ya jika disandingkan dengan Anies misalnya ya, karena survei mengatakan demikian ya, beberapa polling juga menyampaikan demikian. Nah maka hal yang wajar ya untuk Sandi Uno dalam hal ini, karena pemilu ini 5 tahun sekali ya, kalau tidak cepat untuk mengambil keputusan maka harus nunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Nah kemungkinan untuk masuk PKS misalnya menjadi bacalek ya, itu juga disampaikan oleh Presiden PKS, itu juga katanya terlambat ya, dan memang terlambat di terakhir itu akhir Mei pendaftaran, dan ini bukan terlihat bukan posisi yang pas untuk Sandiaga Uno, karena yang lebih pas ya, yang lebih menantang memang terjun dalam kontestasi Pilpres gitu ya, atau Pilgub yang sudah dijalani oleh Sandiaga Uno bersama dengan Anies pada 2017 yang dapat dimenangi dengan bagus gitu ya. Nah bagaimana selengkapnya, bagaimana selanjutnya ya, apakah dengan salah satu manuver mendekati PKS ini akan bisa diterima oleh ya anggota koalisi perubahan yang lain ya. Nah ini juga menjadi permasalahan, dan ini masih menjadi hal yang sering ya disampaikan, meskipun cawapres itu bukan posisi yang sering mengambil peran dalam pemerintahan, tetapi ini sangat penting ya ketika meraih suara untuk pemenangan Pilpres 2024-nya nanti ya. Nah tentu saja kalau kita melihat anggota koalisi perubahan ya, Nasdem, Demokrat, dan PKS ya, semuanya rata-rata mempunyai preferensi masing-masing ya. Demokrat ya, meskipun Nasdem, Demokrat, dan PKS itu sama-sama sedari awal menyerahkan urusan baca pres itu kepada Anies, tapi pada faktanya di lapangan mereka saring dalam tanda kutip bertengkar ya, ketika ada isu berhembus kencang si A ya atau si B atau si C itu dipastikan akan menjadi cawapres Anies, yang tentu saja tidak sesuai dengan preferensi partai gitu ya. Nah, ini juga komitmen yang harus benar-benar dirawat supaya tidak pecah koalisi perubahan, supaya kontestasi ataupun koalisi Anies yang sudah dibangun beserta dengan simbol-simbol relawan yang sudah banyak sekali dibuat dan juga mulai tumbuh ini ya, tidak buyar gara-gara egoisme salah satu partai dalam koalisi perubahan tersebut ya.
Maka ini akan menjadi pertanyaan ke depan ya, pertanyaan panas ya. Di satu sisi Sandiaga Uno memang ya tidak mempunyai elektabilitas semoncer AHY yang disebut-sebut memang paling cocok untuk disandingkan dengan Anies ya, tetapi dia memiliki isi tas gitu ya, which is ya pemilu itu memang sangat butuh saat ini terhadap hal tersebut ya, dengan biaya pemilu yang mahal ya, dan itu bisa diatasi dengan posisi Sandi Uno sebagai pebisnis sukses gitu ya, dan konon ya hartanya juga naik ketika sudah masuk dalam kekuasaan. Itu pernah disampaikan oleh beberapa pengamat. Nah memang ini akan menjadi pertanyaan gitu ya sampai jelang the last minute ya, karena seperti kebiasaan ya, kalau sekarang baca pres itu sudah resmi ditentukan ya, tinggal siapa yang akan menjadi bacawa pres. Nah ada hal yang sama yang mengejutkan, sama seperti Jokowi ketika memilih Ma'ruf Amin itu tidak terduga-duga ya, akhirnya memilih saja atau keluar saja nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi pada waktu itu. Nah apakah ini juga akan sama ya, tiba-tiba yang menjadi tren untuk menamai Anies AHY, tetapi at the last minute ya, dengan berbagai perhitungan dan kesepakatan bersama ya, akhirnya bisa jadi gitu ya, Sandi Uno itu ya bisa disandingkan bersama Anies ya melalui masuk dalam koalisi perubahan lewat PKS. Nah jadi politik itu ya kembali lagi adalah the art of possibility ya, seni atas segala kemungkinan ya, semua kemungkinan terjadi, termasuk misalnya benar jadi Anies itu ngambil ataupun semua sepakat ya Sandi Uno itu akan dijadikan baca pres Anies ya, atau Sandiaga Uno jobless gitu ya, tidak mendapatkan posisi baca pres satu-satu enggak gitu ya, satu dari baca pres yang sudah resmi diumumkan ya. Kita tunggu saja ke depan ya, karena ini permasalahan yang serius, karena semuanya mempunyai keinginan masing-masing, terutama partai dan terutama bagi para politisi yang ingin tentu saja mengamankan posisinya, lebih dekat kekuasaan, lebih enak dalam menjalankan bisnis dan memuluskan bisnis mereka masing-masing. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.